Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Hidayatul Husna. Saya berasal dari Tadris IPS kelas 6B. Video ini saya upload bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Geografi Perspektif Global. Happy watching, semoga bermanfaat. Letak geografis negara Laos. Secara geografis, negara Laos terletak antara 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan antara 100 derajat bujur timur sampai 108 bujur timur. Luas total wilayah negara Laos mencakup 236.800 km persegi dan 2% dari wilayah tersebut adalah berupa perairan. Negara Laos juga merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Negara Laos ini memiliki iklim tropis dengan dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Sementara bentang alam Laos adalah pegunungan dengan hutan yang sangat lebat. Yang selanjutnya adalah keanekaragaman flora di negara Laos. Apa aja sih keanekaragaman flora di negara Laos? Keanekaragaman flora di negara Laos meliputi karet, kelapa sawit, kapuk, pisang, dan juga buah mangga. Negara Laos bagian utara ditumbuhi oleh pepohonan hutan, hujannya berdaun lebar dan hutan hijau abadi tropis, serta di bagian selatan dipenuhi oleh hutan peluru. Pada musim hujan, bagian dasar hutan ditumbuhi oleh rerumputan tinggi dan kasar. Pepohonan umumnya hanya mencapai pertumbuhan kedua. Terdapat pula tumbuhan bambu, semak, serta pisang liat yang tersebar. Laos juga merupakan rumah dari ratusan spesies anggrek dan pohon palem. Yang selanjutnya kita akan membahas apa aja sih keanekaragaman fauna di negara Laos. Negara Laos memiliki macam-macam fauna seperti gajah, burung, bangau, bebek, kerbau, macan kumbang. Hutan dan ladang merupakan tempat berkembangnya kehidupan liar. Kehidupan liar di Laos merangkum sekitar 200 spesies mamalia. Jumlah yang sama bagi reptil dan amfibi, serta 700 jenis burung. Jenis burung cenderung lebih banyak di negara Laos ini. Mamalia yang umum meliputi seladang, rusa, beruang, dan kera. Hewan-hewan yang terancam meliputi gajah, badak, harimau, dan beberapa spesies lembu hutan, kera, dan ungka. Ular, bengkarung, katak, serta kadal tersebar secara luas dan merata di negara ini. Burung-burung yang terdapat di negara Laos semacam cikrak, selanduk patuk, murai, serta burung pemangsa besar hidup di kanopi dan dasar hutan. Beberapa jenis burung hidup di dataran rendah, tapi terdapat pula beberapa jenis burung yang terancam, seperti ibis dan bangau. Berapa sih luas negara Laos? Negara Laos memiliki luas 237.955 km persegi. Negara Laos yang sebelah utara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Pada sebelah selatan berbatasan dengan negara Kamboja. Lalu pada negara Laos sebelah barat berbatasan dengan negara Myanmar dan juga negara Thailand. Lalu, bagaimana sih pengaruh lingkungan pada persebaran penduduk dan aktivitas penduduk negara Laos? Negara Laos adalah negara yang terkurung daratan atau biasa disebut landlocked country. Negara ini baru membuka diri seluas-luasnya dengan negara lain pada tahun 2004. Langkah pertama yang diambil Laos dalam membuka diri adalah menarik modal asing. Laos berkali-kali merevisi undang-undang investasi asing, serta mengizinkan perusahaan asing mentransfer keuntungan keluar Laos. Investor asing juga diizinkan mendirikan perusahaan dengan modal murni atau patungan. Pemerintah Laos bahkan tidak memungut pajak terhadap perusahaan asing untuk 5 tahun. Untuk meningkatkan perekonomian, negara Laos menetapkan beberapa zona ekonomi, meningkatkan perdagangan internasional, dan meningkatkan kerjasama regional. Mata pencaharian penduduk Laos pada sektor pertanian. Hasil pertanian
utamanya berupa padi, jagung, tembakau, kapas, kopi, dan buah jeruk. Tentunya tidak jauh berbeda dari negara Indonesia. Daerah pertanian umumnya berada di daerah dataran rendah, terutama di tepi Sungai Mekong. Sungai Mekong merupakan urat nadi perekonomian negara Laos yang dimanfaatkan oleh seluruh penduduk Laos untuk menghasilkan negara hidroelektrik. Apa sih tenaga hidroelektrik itu? Tenaga hidroelektrik adalah tenaga hidroelektrik yang dihasilkan kemudian dijual oleh Laos ke negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Pada tahun 2012, pemerintah Laos membentuk portal Laos Trade Center yang memberikan informasi terkait impor dan ekspor negara tersebut. Namun, seiring keterbukaan ekonomi yang dilakukannya, perekonomian negara Laos pun meningkat sebesar 7,1% dari tahun 2001 ke tahun 2010 dan diharapkan meningkat sebesar 7,6% dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Bukan angka yang mustahil jika memiliki pertumbuhan Gross Domestic Product atau GDP Laos pada tahun 2012 mencapai 8,1%. Tentunya tidak ada yang tidak mungkin jika suatu negara tersebut memiliki kemampuan dan keinginan untuk berkembang lebih maju lagi. Yang selanjutnya, bagaimana sih iklim di negara Laos? Negara Laos memiliki iklim muson tropis dengan musim hujan pada bulan Mei hingga Oktober. Musim kemarau yang sejuk terjadi pada bulan November hingga Februari, dan musim kemarau yang panas terjadi pada bulan Maret hingga April. Umumnya, muson terjadi di saat bersamaan di seluruh penjuru negeri, walau waktunya dapat bervariasi dari satu tahun dengan tahun berikutnya. Curah hujan di negara Laos bervariasi menurut daerah masing-masing, dengan curah hujan rata-rata tertinggi yaitu 3.700 mm tercatat di dataran tinggi Bolaven di Provinsi Champasak. Stasiun-stasiun cuaca di kota mencatat bahwa Savannakhet rata-rata mendapat curah hujan sebanyak 1.440 mm. Vientiane menerima rata-rata sebanyak 1.700 mm dan Luang Prabang menerima rata-rata sebanyak 1.360 mm. Di seluruh negeri, iklim sangatlah berpengaruh pada aktivitas manusianya. Curah hujan tidak selalu mencukupi untuk pertanian padi dan presipitasi. Rata-rata yang tinggi menyelubung tahun-tahun ketika curah hujan hanya separuh atau kurang dari rata-rata. Sehingga hal ini mengakibatkan penurunan dalam penghasilan beras. Kekeringan umumnya terjadi secara regional dan tidak mempengaruhi produksi di daerah lainnya. Namun, jika kekeringan melanda terus-menerus, hal buruk pun akan terjadi pada negara tersebut. Pertanian di Laos merupakan sektor ekonomi terpenting. Terdapat 5 juta hektar dari 223.680.000 hektar dari total luas darat Laos yang sangat cocok untuk pertanian. Dan 17% lainnya antara 850.000 dan 900.000 hektar digunakan. Di negara Laos, padi merupakan tumbuhan utama yang ditanam sepanjang musim hujan. Terdapat pula aktivitas perikanan yang signifikan pada negara Laos. Pengerjaan lahan pertanian di negara Laos dapat dilakukan dalam cuaca apapun, pada sebidang kecil tanah yang dimiliki masyarakat Laos. Karena tanah yang terpisah dari dataran rendah Vientiane dan bantuan sepanjang Sungai Mekong adalah area yang telah diaktifasi ini terletak di lembah sungai yang mengalir melintasi pegunungan. Atau di daerah dataran tinggi Sieng, Howang di utara
atau Bulven di selatan. Pada umumnya, terdapat dua cara pembudidayaan. Budidaya padi lahan basah yang dilakukan penduduk dataran rendah Laos atau peladangan yang dilakukan di perbukitan. Semua itu sama-sama menjadi alternatif pertanian pada negara Laos. Lalu, apakah kalian tahu bagaimana sih bentuk pemerintahan pada negara Laos? Negara Laos adalah negara yang termasuk dari anggota ASEAN. Negara Laos menganut sistem partai tunggal, yaitu Partai Revolusioner Rakyat Laos (PPRL) dengan ideologi komunis yang memiliki organisasi sayap yang mengatur kebijakan dan mengendalikan seluruh aspek kehidupan di Laos. Sistem pemerintahan di negara Laos adalah kabinet parlementer dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh National Assembly atau NA untuk masa bakti 5 tahun. Sementara, Perdana Menteri dan anggota kabinet ditunjuk oleh Presiden atas persetujuan NA, yang merupakan majelis tipe unikameral, dan anggotanya dipilih oleh seluruh rakyat Laos. Laos termasuk negara yang berkembang, karena Laos termasuk ke dalam klasifikasi negara dengan faktor-faktor berikut. Yang pertama, pendapatan per kapita sebesar 1.730 US dollar. Yang kedua, kemampuan baca tulis sebesar 84,66%. Yang ketiga, usia harapan hidup sebesar 66 tahun. Dan yang terakhir adalah angka kematian bayi sebesar 71/1000 dari kelahiran seluruh anggotanya.